Hai everyone, kembali lagi bersama kami dalam program online Bible Reading. Malam hari ini seperti biasa saya Timothy Purnomo ditemani oleh sahabat saya Benny dan juga ada Aryo dan juga Michael malam hari ini yang sudah bergabung kembali. Terakhir, hai semua, selamat malam. Hai Tim, hai semuanya. Terakhir kita pakai format yang sendiri-sendiri ya. Gitu loh. Jadi maksudnya saya Benny bersama Mas Aryo, lalu ada saya Benny bersama Mike gitu ya. Ya. So malam hari ini kita formatnya menjadi satu format ya seperti sekarang ini gitu. Oke. Kami percaya bahwa teman-teman di luar sana yang setia mengikuti program ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap kreatif, dalam selalu inovatif, ya, dan juga terus bergerak maju nih, ya. Terutama PSBB katanya mulai akan dicanangkan atau dijalankan kembali di Jakarta khususnya. Ya, kami percaya bahwa angka yang meningkat situasi COVID-19 bukan berarti ini akhir dari segalanya ya, tapi justru dari sebuah awal sesuatu yang baru ya. Maksudnya apa awal yang baru itu? Awal yang baru itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan ya, dengan strategi yang baru, dengan kenormalan baru ya, dengan segala macam supaya kita bisa terus tetap bergerak ya Ben ya. Gitu. Gimana? Yang lain gimana? Aktivitas ya masih sama sih, belum banyak perubahan ya. Cuman ya diharapkan biarpun nanti ada PSBB juga kita nggak kayak nggak ngapa-ngapain lagi gitu, tetap bergerak seperti yang tadi lu bilang Tim. Gitu. Ya kan? Ya. Karena satu sisi ya kan selalu sama ya. Sekarang mau milih dari sisi ekonomi apa sisi kesehatan gitu loh. Nggak bisa kita korbanin dua-duanya juga gitu. Betul. Ya. Mas Aryo gimana? Sependapat dengan Bro Tim, kita coba lakukan seoptimal yang kita bisa aja, apa yang ada di tangan kita make the best of it aja Tim, tetap keep the faith, thank you. Terus gimana kegiatan sehari-hari, apakah terpengaruh oleh adanya PSBB ini nanti hari Senin? Enggak terpengaruh, tetap berjalan dengan circumstances yang kita kondisikan. Terima kasih. Oke. Tentunya dalam tetap ini ya, menjaga protokol kesehatan ya. Sangat ekstra menjaga. Terima kasih. Okay. Mike, gimana Mike? How are you? Good, fine. Great. Lagi sibuk ngapain? Bukan persiapan. Nyelesain skripsi. Oh, oke. Nulis tentang apa? Nulis tentang konstruksi pelayanan terhadap pertumbuhan iman anak-anak remaja. Konstruksi pelayanan tentang terhadap pertumbuhan iman anak-anak. Oh, terhadap pertumbuhan remaja, youth ya. Anak-anak remaja. Oke, konstruksi. Jadi kayak menarik. Kayak bentuk pelayanan itu terhadap pertumbuhan iman anak-anak gimana sih? Wow. Itu dalam banget skripsinya pasti nulisnya. Iya, dia lagi kumpulin data-data dan segala macam hal yang dibutuhkan. Oke, that's good. Oke, Ben, seperti biasa di account apa maksudnya sih masih bahas tentang, bukan masih bahas sih, masih menyoroti tentang election yang sebentar lagi akan dilakukan oleh Amerika ya. Iya. Prosesnya ya sekarang ya, lagi kampanye ya. Iya, betul. Ya, gimana Ben? Ya, makin dilihat sih ya makin mirip lah ya, biasa lah kalau election semua isu yang itu dibangkitkan gitu ya, ras, agama, semuanya lah apa yang bisa dipakai, segala cara dipakai gitu. Makanya
Cuman kalau di Amerika nih ekstrim banget nih gitu kalau kita lihat kan, ditambah lagi dengan yang sedang terjadi di West Coast dan segala macam tuh lagi kebakaran apa segala macam. Jadi Iya. kayaknya Amerika ini benar-benar lagi diuji gitu loh sama semua yang sedang terjadi gitu, ya kan? Jadi mereka ya harus memilih deh, pilih yang benar gitu kan, jangan Iya, pilih yang iya. salah. Karena kita baca juga di Alkitab, makin kesini yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Gitu. Jadi mereka ini benar-benar boleh dibilang ini election terpenting lah dalam sejarah Amerika. Iya. Karena apapun yang mereka pilih itu berdampak juga buat kita negara-negara yang lainnya. Sebab mereka adik kuasa banget. Iya benar, dan sepertinya ya di pemilihan umum kali ini ya di Amerika itu sepertinya semua pihak, sorry di sana cuma ada dua pihak ya kalau nggak salah, Demokrat sama Republikan ya. 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 Kayaknya salah satu pihak tuh benar-benar mengerahkan segala daya upaya untuk menjatuhkan gitu ya pihak yang satunya lagi gitu. Nggak pernah sih seheboh ini sih memang pemilihan umum di Amerika Serikat ya. Iya, betul. Ya. Oke, Ben. So, seperti Benny bilang bahwa kenapa Amerika ini selalu dibahas karena Amerika ini selalu dibahas karena mungkin dia negara adikuasa gitu ya. Jadi benar-benar akan berpengaruh sih terhadap negara-negara yang lain ya di dunia ini gitu ya. Gitu. Yeah. Oke. So, yuk kita mulai, kita lanjutin baca ya. Ya, terakhir kita sampai di Kisah Para Rasul 9, ayat ke-19. Iya, betul, ayat 19. Sekarang kita mau masuk ke perikop yang baru. Ya. Nah, siapa nih yang mau baca dulu? Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Ya. Judulnya. Mike baca ya. Ya. Kisah Rasul 9 ayat 19. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang-orang Yahudi membandingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisera dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Wow. Menarik. Ya. Ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa yang didapat? Ya, dari Michael dulu aja apa yang baca ya. Mike dari baca ini Michael dapat apa yang mau di-highlight atau ada pertanyaan? Ada beberapa sih. Kayak misalkan
di sini gambaran keadaannya itu yang bikin tercengang sih maksudnya. Ketika di masa itu berbicara dan mengajar tentang Yesus tuh ancaman yang kita dapat tuh mati gitu. Sedangkan kalau sekarang nggak semenyeramkan itu gitu kan. Ini ngeliat, apalagi Saulus di sini kan diketahuin salah satu orang yang mau ngebunuh sebenarnya tadi. Terus pelajaran yang sebenarnya cukup umum, tapi selalu menjadi nilai bagus adalah Tuhan bisa pakai siapa aja untuk mengabarkan berita baik. Kayak kita selalu sering underestimate orang kan, kayak ketika kita ngeliat dia kan orang jahat, mana mungkin Tuhan pakai dia. Nah ini orang yang mau bunuh Tuhan Yesus sendiri, orang yang membunuh murid-murid Tuhan Yesus sendiri dipakai untuk mengabarkan kebaikan Tuhan Yesus. Terus sama di ayat 31 tadi sih, dengan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus pasti ada multiplikasi. Amen. Dan ketenangan dan kedamaian. Amin. Iya. Jadi memang menarik ya tim ya. Saulus ini dari dia tadinya bunuh, sekarang dia malah mau yang dibunuh juga gitu loh, ya kan? Iya. Nah, gue mau nambahin juga nih di ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini orang yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Nah, apa yang mau gue highlight di sini adalah gini. Kita pada saat kita hidup di dunia ini gitu ya, di dalam kehidupan kita sekarang, nama baik itu penting. Ya. Prestasi itu penting. Mungkin bukan prestasi ya. Ben waktu itu yang tentang ini apa? Tentang track record ya, track record. Track record itu penting. Ya, nama baik itu penting, track record itu penting. Kenapa? Jadi jangan sampai gini loh. Pada saat kita pada saat kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, lalu kita mulai menjalani kehidupan kita yang baru, jangan sampai orang itu justru melihat kehidupan kita yang lama itu lebih kuat karena track record kita itu wah gitu ya, kayak rusak banget gitu. Jadi pada saat orang mau percaya, orang tuh jadi butuh proses untuk percaya itu. Nah, ini yang disebut adalah bayar harga di belakang sebenarnya. Gitu. Jadi ayat ini tuh mengingatkan kita, pada saat kita hiduplah dengan benar. Pada saat kita dikasih kesempatan untuk hiduplah dengan benar. Apalagi pada saat kita diberikan kesempatan untuk hidup kembali, nah, kita tahu jawabannya apa yang mesti kita lakukan gitu loh. Jadi jangan sampai orang melihat ini kan maling, ini kan tukang tipu, ini kan orang yang suka gitu ya, berbuat sesuatu yang tidak baik. Gitu. Jadi mungkin ada pesan yang kita bawa atau pelajaran yang kita bawa yang sebenarnya itu bagus, jadi ada delay di sana gitu loh. Di mana kita harus membuktikan diri kita dulu nih bahwa kita sekarang udah benar gitu loh. So hidup dengan track record yang baik itu penting gitu. Dan the good news-nya adalah kalau kita ngambil dari contoh Saulus yang menjadi Paulus, itu benar yang tadi di sharing Michael bahwa siapa aja bisa dipakai oleh Tuhan gitu. Jadi apapun situasi kita sekarang ini bersama Tuhan itu yang lewat tuh nggak terlalu penting, tapi kita mau arah kemana itu jauh lebih penting dan bagaimana kita menyelesaikannya itu jauh lebih penting. Jadi memang mulai dari titik ya udah hari ini sekarang, berarti arahnya ke depan harus lebih baik lagi, ya kan, menyelesaikannya dengan dengan benar gitu. Ya karena kalau kita lihat si Saulus sendiri kan dia belakangnya kan jelek banget. Gitu. Tapi it doesn't matter, bersama Tuhan begitu dia penuh dengan Roh Kudus, sejak dia ketemu Tuhan yang di Damaskus itu udah langsung beda gitu loh. 3
3/4 dari perjanjian baru itu dia yang tulis loh. Betul, betul. Ya. Nah, makanya jangan sampai kalau kita bisa tidak melewati 3 hari buta dulu gitu ya, kenapa kita harus melewati Betul. 3 hari buta gitu loh. Betul. Itu yang mau gue ini, khususnya buat Iya. generasi muda ya. Iya. Kenapa kita mesti melalui hal-hal itu Iya. dulu gitu loh. Iya. Gua pribadi yang melewati hal-hal seperti itu dalam hidup gitu loh. Jadi gue sekarang berpesan sama teman-teman, sahabat-sahabat yang menyaksikan ini, kita nggak perlu sebenarnya harus bisa ngerasain itu, karena banyak cara untuk mengalami Tuhan gitu loh, bukan dengan sebuah krisis atau ketidakenakan sih menurut gue. Iya, iya. Mas Aryo gimana? Apa? Mas Aryo dapat apa nih? Aku sependapat dengan yang Timo sampaikan itu tadi ya, walaupun masih merupakan satu perjuangan untuk ke arah itu, karena itu betul tadi adalah satu proses yang setiap season pasti ada punya challenge tersendiri. Itu aja sih, Tim. Thank you. Oke, yuk kita lanjut baca lagi, Ben. Ya, lanjut ya. Gua baca ya. Ya boleh. Perikop berikutnya. Itu ayat ke-32. Ya. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Jadi, tiba-tiba sekarang scene-nya udah berubah ya. Tadi kan Paulus, ini sekarang Petrus nih. Ya. Jadi kita harus siapin juga, kita beda nih scene-nya. Ini sekarang ngomongin Petrus. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ya, ini cerita tentang Petrus menyembuhkan dan membangkitkan Dorcas ya. Tim, lu lagi di mute tuh, Tim. Iya. Jadi buat gue sih pretty ini ya, straightforward ya cerita ini ya, gitu. Ya. Ada yang mau ditambahin mungkin di perikop ini? Itu. Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Gitu. Jadi kita kembali lagi diingatkan nama Yesus itu nama yang penuh dengan kekuatan, nama yang memberikan kehidupan, gitu ya. Kita lihat di situ ya. Jadi kita tahu pada saat kita lelah, takut, atau kita butuh kekuatan, kita tahu kita lari kemana gitu ya. Jadi itu sih yang mau gue ingetin lagi sih sama kita semua sih. Iya,
tentang tentang mujizat seperti ini, kita selalu diingatkan bahwa itu semua adalah karya dari pekerjaan Tuhan, gitu Yes. loh. Kita semua ini hanya istilahnya tanda kutip alat aja, gitu, ya kan, supaya kita bisa balance antara kata-kata iman kita, ya kan, kita kan juga nggak disuruh nggak boleh beriman, kita tetap beriman, tapi kita jangan sampai ekstrim, gitu, ya kan. Tapi di satu sisi juga kita nggak mau limit Tuhan ya, gitu loh. Maksudnya udah nggak bisa lah gitu. Ya kalau Tuhan mau bekerja, orang mati aja bangkit gitu kalau kita baca di sini. Betul. Ya kan? Tapi kita jangan salah artikan bahwa jadi kita bisa pakai ini untuk semua gitu. Ya. Ya kan? Ya. Kalau dari kita yang hadir malam hari ini mungkin ada Mas Aryo, ada Michael gitu ya, boleh ini nggak sih, boleh tanya nggak sih, nama Yesus itu menurut kalian apa, bagi kalian tuh apa gitu, nama yang memberikan apa gitu loh. Mike boleh kasih pendapat? Benar. Kalau gue pribadi, nama Yesus itu sebagai pemberi masa depan sih. Ya. Hope, berhubungan sama hope sama future sih. Ya. Karena dulu sebelum benar-benar kenal Yesus secara pribadi, itu momennya lagi benar-benar di lowest point-nya adalah no vision for future, no hope for future. Terus benar-benar ketika benar-benar kenal Yesus secara pribadi, itu yang benar-benar dibukain tentang masa depan. Jadi punya pengharapan lagi, jadi punya visi lagi untuk ke depan. Jadi Jesus is hope and future. Yeah, hope and future good. ya. That's good. Yeah. That's good. Mas Arya gue jadi pengen sorry Tim, gue gabung dikit. Gue jadi pengen tahu gitu loh, Michael tuh maksudnya titik baliknya tuh dari hopeless jadi ada hope itu apa gitu? Maksudnya kenapa bisa kok sampai seperti itu? Apa yang terjadi? Sejujurnya ya, kayak dari dulu kan udah pelayanan. Terus, tapi setiap pelayanan tuh masih kayak pelayanan tapi masih hidupnya tuh sangat mengikat ke dunia. Banyak dosa-dosa yang masih dilakukan lah sembari pelayanan. Terus titik baliknya tuh nggak tahu gimana. Waktu itu lagi ngerasa sampai nggak mau ke gereja karena ngerasa terlalu hina. Terlalu berdosa. Malah gambar diri yang diganggu habis itu ya. Iya, betul. Terus sampai nggak mau gereja, terus bilang kayak ke diri sendiri, mau benerin dulu, mau beresin dulu, mau bersihin dulu, baru balik. Tapi itu tuh waktu itu di 2013 mulai ada pivotal point-nya. Iya. Waktu itu datang ke gereja gitu. Nggak tahu gimana, ngerasa udah lama nggak gereja, terus ke gereja ngerasa damai, ngerasa tenang, tapi nggak tahu nih ngerasain apa. Terus, tapi belum di situ titik pertemuannya. 2 tahun berikutnya di 2015, masih ingat banget tuh tanggal 1 Maret. Yeah. Pas ulang tahunnya Pastor Jeffrey. Itu datang ke gereja sendiri. Waktu itu pertama kali datang ke JPCC tanpa orang-orang lain gitu. Jadi kayak benar-benar masih baru lah, masih kayak belum jadi jemaat, bahkan masih visitor lah hitungannya. Tapi entah mengapa waktu ngantri itu udah ngerasa kayak kan kalau gereja-gereja tuh biasa punya semboyan, slogan welcome home. Iya. Ketika kita ngomong home itu kan tempat di mana kita bisa ngerasa tenang, damai. Iya. Nah itu bener-bener waktu itu datang ke gereja tuh ngerasa kayak not a stranger, padahal nggak ada yang dikenal sama sekali di antrian gitu. Ngerasa welcome. Terus sejujurnya ya nggak ingat khotbah apa hari itu. Tapi momen waktu dibilang siapa yang mau balik ke Tuhan, mau terima Tuhan lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah doa di situ tuh
dari awal didoain sampai akhir nggak bisa berhenti nangis, nggak tahu kenapa. Kayak Yeah. selama ini udah ikut KKR, Altarko, maju nangis, tobat, balik lagi, maju. Tapi yang ini rasanya beda gitu kan. Kayak nggak dibikin-bikin, nggak perlu dipancing-pancing yang kayak ingat orang tuamu, ingat apa perbuatan. Nggak perlu digituin gitu, cuma kayak Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh itu dari awal berdoa sampai akhir nangis terus ngerasanya tenang gitu, terus kayak tenangnya tuh nggak bisa di-explain gitu loh. Ya. Baru tahu yang namanya damai sejahtera itu di situ gitu. Jadi kayak I know I have a problem. I know I still do sins. Tapi I juga know kalau I have a God yang udah tebus itu sebelum, bahkan jauh sebelum kayak kita ngelakuin dosa-dosa apa yang kita mau buat. Dan our problems, our mistakes is not bigger than our God gitu. Jadi dapat pengertian itu waktu berdoa itu. Jadi kayak tenang dan ya udah kayak kok udah bisa lega gitu, ngerasa terbuka lagi gitu loh, kayak punya Tuhan tuh masih sayang sebenarnya ya. Jadi kayak sebelum itu kan identity jadi terganggu kan, gambar diri. Nah, ketika udah balik. Jadi kayak kalau mau dibilang sekarang, kalau buat ke siapapun yang lagi denger ini, if you feel the same way, ketika lagi ngerasa gue nggak lagi ke gereja lah, gue terlalu berdosa untuk ke gereja, that's actually the best time to get back to God. Very good, datang aja dulu, karena Tuhan nggak nolak kalian gitu. Just come. Justru Tuhan tuh nungguin di mana kayak ayo pulang gitu loh. Dan Tuhan adalah Tuhan yang gentle, dia nggak pernah maksain kita. Tapi dia selalu nungguin kita. Amen. Very good, Michael. Yes. Powerful sekali. Thanks, Mike. Thank you, Mike, for sharing. Thank you. Iya. Nah, kalau Mas Arya sendiri, nama Yesus Kristus itu di dalam kehidupan Mas Arya itu apa artinya? Gitu loh. Terima kasih, Tim. Kalau buat saya, yang jelas Tuhan Yesus mencintai saya dan menyayangi saya. Dalam hidup saya, beberapa kali saya pernah, I thought I'm gonna doomed. Aku jatuh, tetapi beberapa kali pula dia menolong saya seperti itu. Starting from my adolescence time ya. When I was like 20s kayak gitu, tapi bukan sekali, 2 kali, 3 kali, berulang kali dia menolong saya. Saat ini saya adalah seorang kepala keluarga dan yang saya tahu adalah Tuhan Yesus menyediakan makanan di meja makan keluarga saya. Ia juga menyediakan saya sebagai ayah untuk bisa mencukupi uang sekolah anak-anak saya seperti itu. Berbicara tentang titik balik, saya berdasarkan pengalaman yang saya alami, titik balik itu bisa berulang kali. Kadang-kadang orang sudah merasa menemukan titik balik, nanti satu masa dia berbalik lagi. Nanti akan ada titik balik berikutnya. Mungkin, banyak U-turn ya. Yes, mungkin, perhaps saya sedang menantikan titik balik berikutnya untuk lebih mengenal karakter Yesus secara personal. Karena bagi saya, mungkin sampai akhir saya menutup mata pun, saya belum bisa akan 100% mengenali karakter Tuhan Yesus. Justru pada malam hari ini saya diperbolehkan Tuhan bertemu dengan teman-teman kita untuk membantu saya bagaimana sih lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus. Itu aja, terima kasih. Ya mungkin kalau boleh mengkomentari sedikit ya sebelum kita maju lagi. Kan orang selalu banyak yang bilang kita bagaimana hidup ini adalah tentang kita bisa menjadi seperti
Yesus gitu ya. Ya, tapi kita juga jangan sampai salah persepsi di sini bahwa kita tidak akan pernah menjadi Yesus gitu ya. Tapi kita bisa belajar dan mengenal tentang Yesus melalui karakternya yang ya kita tahu, kita semua itu semua ada di dalam kitab, ada dalam Alkitab gitu ya. Iya. Dan kita bisa mengikuti his path gitu ya, apa yang dia lakukan, the way he live gitu ya, bagaimana dia melayani, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia memaafkan, apa yang dia lihat dari orang lain gitu loh. Jadi itu menurut gue sih itu salah satu media untuk gue pribadi tuh untuk bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam gitu, karena mengenal Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang rocket science gitu ya. Semuanya bayangin ya, ini kalau gue boleh bilang, mengenal Tuhan Yesus it's all about you know about the basic principles in life gitu. Yang tadi kan mendengarkan, ya kan, mengasihi, ya kan, melihat gitu loh. Jadi the way we see others gitu loh. Terus the way we see problems gitu. Itu kan semua basic things gitu loh. Jadi ya for me basic principle tuh salah satu hal yang cukup penting dalam hidup sih gitu. Iya. Iya. Thank you for sharing nih semuanya. Ya. Bagus. Lanjut, Ben? Ya. Boleh kita lanjut lagi? Kita masuk ke chapter 10 ya. Chapter 10 ya. Belum lanjut, mau ini dong, ada pertanyaan. Wah, boleh. Oke. Karena di ayat 34 yang dibilang bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Baru-baru ini tuh lagi belajar baca tentang waktu Tuhan Yesus bangkit. Ketika dia bangkit kan, terus pas dilihat ke dalam kuburannya, tempat tidurnya rapih, dibereskan. Ya. Dan ternyata barusan sambil cari-cari, ada banyak banget di Alkitab, ayat Alkitab yang isinya beresin tempat tidur gitu. Dan kalau dia sampai ditulis di Alkitab, berarti ini penting untuk kita tahu gitu kan. Iya. Kira apa ya? Saya lagi sambil nyari sih. Di tradisi dulu itu apa? Oke. Ben, silakan Ben. Itu sih sebenarnya ya ada saying ya, kayak lo orang udah bisa nilai deh dari seorang siapa gitu kan. Tadi kan lo bilang mau lihat track recordnya tim. Track record nggak usah gede-gede, nggak usah banyak-banyak. Orang itu membersihkan, merapikan tempat tidurnya lagi setelah dia bangun apa enggak. Itu ada that saying gitu loh. Iya. Tapi selain itu Mike, kan kita tahu Tuhan Yesus aja pas lagi dia bangkit yang dia lipat yang kemarin itu kan, sama seperti di restoran yang selama ini orang udah buat beberapa lama ini sepanjang sejarah sampai sekarang, kalau kita berdiri and then itu taplaknya saya masih rapiin, saya lipat taruh di meja, itu artinya saya belum selesai. Artinya saya akan balik lagi untuk makan. Kalau saya udah selesai nih, kain udah saya begini doang, udah saya jalan. Ya kan, biasanya seperti itu. Nah, tapi kebanyakan adalah pada saat dilipat lagi artinya I'm not done. Nah, itu artinya ya pas disuruh tadi ditulis seperti apa? Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Artinya belum waktunya dia selesai di sini, masih ada yang harus dia kerjain lagi. Belum selesai, not done gitu. Masih ada yang. Jadi memang kalau kita lihat begini, oh jadi semua orang yang mati bisa dibangkitkan lagi. Yaitu hak ilahinya Tuhan gitu loh. Dia yang paling tahu. Apalagi yang perlu kita lakukan di sini ada lagi yang kita belum selesai atau belum. Setiap orang ya ada maksimalnya dia di dunia, kita tahu kan udah tua ya akan mati gitu. Kematian nggak bisa kita hindarin. Tapi pada saat ini terjadi kita tahu dia belum selesai. Nah Timothy itu paling tahu tuh, dia juga mengalami itu. Belum selesai Tim. Belum selesai, iya. Jadi kalau gue melihatnya gini ya, kalau bangunlah dan bereskan tempat tidurmu itu benar. Tadi gue setuju apa yang Benny bilang gitu ya. Itu salah satu contohnya yang kemarin kita dengar ya sermonnya ya.
Tapi kalau di sini gue mencoba menjadi lebih relevan gitu ya dengan kehidupan kita gitu loh. Beresin tempat tidurmu berarti buat gue itu mempersiapkan sesuatu untuk langkah berikutnya gitu loh. Ya kan? Sesudah lu melakukan sesuatu nih, kita bangkit itu kan berarti mungkin ada sesuatu yang tadinya mati sekarang jadi hidup kembali, lalu kita bangkit dan bereskan tempat tidurmu. Nah, buat gua adalah sesudah kita ada bagian yang mati, lalu kita lahir kembali atau lalu kita bangkit kembali, dan kita mesti siap-siap to do another thing gitu loh. Buat gua gitu sih, gitu. Kira-kira kayak gitu, Mike. Iya. Dicari-cari lagi aja, Mike, di Alkitab ya, dibaca dari komentar-komentarnya scholars gitu ya. Suka ada yang bagus-bagus juga. Nanti kalau udah dapat apa, sharing lagi ke kita di sini. Ya kan? Oke. Nah, gue rasa kita akan lanjutin berikutnya ya. Lanjutin ke pasal 10. Di sesi berikutnya kita sudahi dulu sesi yang sekarang ini. Kita udah belajar hari ini tentang Saulus ya, tentang tadi kita sepenggal belajar tentang bagaimana Saulus melayani di mana tadi? Saulus tinggal beberapa hari bersama murid di Damsik kan dia? Iya. Tadi kita di 9. Tapi udah sampai ke seluruh Yudea, Galilea, Samaria juga akhirnya tuh. Iya. Iya. Tentang Paulus tadi ya. Lalu tentang Petrus membangkitkan Dorcas ya. Iya. Oh ya, tadi kita belajar sesuatu yang bagus dari Michael bahwa jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus gitu. Jadi itu salah satu salah satu bukti nyata kehidupan yang dipimpin Roh Kudus adalah kehidupannya bermultiplikasi ya dalam segala hal gitu ya. Ya, hidupnya multiply gitu ya. Lalu Petrus membangunkan Dorcas. Tadi ada satu pembahasan tentang bangunlah dan bereskan tempat tidurmu, ya. Jadi silakan teman-teman gali lagi, cari lagi. Pasti ada arti yang lainnya yang bisa kita dapati gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut di chapter 10, tapi kita sudahi dulu chapter 9. Kami percaya kita semua dalam keadaan akan selalu sehat, ya, selalu kreatif dan terus inovatif, serta jangan pernah berhenti untuk bergerak, ya. Apapun keadaan kita di dalam pandemik ini, kita harus selalu bergeliat supaya kita tidak terlindas oleh zaman ya, tidak tertindas oleh pikiran-pikiran kita sendiri atau ketakutan yang ada gitu loh. Karena ya kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang nggak akan pernah tinggal diam gitu. Oke. Kita ketemu di Kisah Para Rasul 10. So, thank you so much teman-teman semua. Thank you semuanya. God bless you. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye.